Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya ya. Seperti yang sudah dijanjikan bahwa di part yang kedua ini atau di topik yang kedua ini kita akan mempelajari lebih banyak studi kasus berkenaan dengan function ya. Kurang lebih ada sekitar 3 studi kasus ya, akan kita coba pelajari bagaimana cara mengimplementasikan function. Dan di akhir modul ini juga akan ada penugasan kembali yang harus teman-teman kerjakan gitu ya. Oke, langsung saja ke kasus yang pertama. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan deret bilangan bulat dengan ketentuan sebagai berikut. Program diimplementasikan menggunakan function tentu saja gitu ya. Program dapat membaca input user dari keyboard berupa batas awal deret, dan program juga dapat membaca input dari user berupa batas akhir deret. Lalu function diimplementasikan menggunakan dua buah parameter, yaitu batas awal dan batas akhir. Jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Hasil akhirnya itu seperti ini. Nanti akan muncul tulisan inputkan batas awal deret. Lalu misalkan kita mengetikkan angka 3 di keyboard kita, lalu dia akan menanyakan kembali, inputkan batas akhir deret. Kita menginputkan misalkan 6. Nah, lalu dia akan memberikan sebuah output deret bilangan bulat mulai dari batas awal sampai batas akhir, yaitu 3, 4, 5, 6. Dan tentu ini akan menghasilkan output juga yang berbeda ketika batas awal dan batas akhirnya juga kita inputkan nilai yang berbeda gitu ya. Nah, inilah yang akan kita coba implementasikan dalam studi kasus kali ini. Oke, langsung saja ke RStudio kita. Oke, langsung ke RStudio kita ya. Nah, ini akan saya bersihkan, dan ini pun akan saya bersihkan. Oke, kita akan membuat sebuah function untuk menampilkan deret bilangan bulat mulai dari batas akhir sampai dengan mulai dari batas awal sampai dengan batas akhir. Oke, kita akan buatkan terlebih dahulu inputnya gitu ya. Inputkan batas awal seperti itu. Lalu jangan lupa readline ya, from. Nah teman-teman, jangan lupa karena yang akan diinputkan oleh user itu akan kita anggap sebagai angka, maka harus kita parsing dengan perintah as integer ya. Seperti itu. Dan akan kita simpan dalam sebuah variabel bernama batas awal. Jadi apapun yang diinputkan user akan kita convert menjadi angka dan kita simpan dalam sebuah variabel bernama batas awal. Itu dengan cara yang sama kita tuliskan program batas akhirnya. Input batas akhir. Itu ya. Oke, ini selesai fase menyediakan inputnya gitu ya. Dan berikutnya kita akan mendeklarasikan blok functionnya. Misalkan nama functionnya adalah tampil deret ya. Lalu function parameternya adalah batas awal, jangan sampai kebalik ya, batas akhir. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menampilkan deret? Ya, menampilkan deret itu proses yang berulang, sehingga kita bisa memanfaatkan metode perulangan, baik menggunakan while ataupun for. Ya. Kali ini kita akan menggunakan while, teman-teman. Sehingga di sini I adalah batas awal. Lalu kita gunakan while selama I masih lebih kecil atau sama dengan batas akhir seperti itu ya. Selama I masih lebih kecil atau sama dengan batas akhir, maka kita ingin tampilkan I-nya, print I ya. Lalu agar I suatu saat nanti mencapai batas akhir, maka kita harus tambahkan I-nya. I adalah I plus 1. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya bahwa
perulangan pada while itu harus kita tentukan basis awal, kondisi, dan basis akhir, dan juga mekanisme counternya gitu ya. Nah, itu sudah pernah dibahas di modul sebelumnya, perulangan. Oke, nah sekarang teman-teman kita panggil function tersebut. Tampil deret, lalu batas awal, koma, batas akhir. Oke ya. Nah, lalu kita coba jalankan. Kita inputkan batas awal yang kita inginkan, misalkan 2. Lalu batas akhir misalkan 20. Nah, maka kita akan mendapatkan deret bilangan bulat mulai dari 2 sampai dengan 20. Ya, benar-benar itu bisa dipahami ya. Itu studi kasus kita yang pertama, melibatkan function bernama tampil deret, dan tampil deret ini kita panggil agar function tersebut dieksekusi. Selanjutnya, sampailah kita ke studi kasus berikutnya, yaitu studi kasus yang kedua. Saya bacakan ya. Prinsipnya ini sama, persis dengan yang tadi. Hanya saja kali ini sedikit berbeda. Deret yang ditampilkan adalah kelipatan sebuah bilangan, gitu ya. Atau kita bacakan dulu saja deh ya. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan deret kelipatan bilangan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, tentu saja program ini diimplementasikan menggunakan function, lalu program dapat membaca input user dari keyboard berupa nilai kelipatan yang diinginkan. Maksudnya adalah mau bikin deret kelipatan berapa gitu, kelipatan 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Program dapat membaca input user dari keyboard berupa batas akhir deret. Function diimplementasikan menggunakan 2 buah parameter, yaitu kelipatan dan batas akhir deret. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan inputkan kelipatan, misalkan kelipatan 3. Dan inputkan batas akhir deret, dia akan menampilkan kelipatan 3 ya, deret bilangan kelipatan 3 sampai batas akhirnya itu 10. Jadi 3, 6, 10. Kalau misalkan di sini kita tuliskan angka 2, maka kelipatan 2 yang tampilkan ya. Dan begitu pun ini, kalau batas akhirnya adalah 20, maka dia akan mencari kelipatan yang sesuai kita inputkan sampai nilai terbesarnya adalah 20. Seperti itu. Oke, kita akan coba implementasikan dengan memodifikasi program ini. Ya, jadi tidak perlu kita buat dari awal karena ini sangat mirip dengan program sebelumnya. Jadi tinggal kita print, inputkan kelipatan gitu ya, kelipatan bilangan. Kalau di sini kita ganti bukan batas awal tetapi kelipatan. Sedangkan batas akhir ini masih relevan sehingga tidak perlu kita ubah. Nah, tampil deret ini kita ubah menjadi kelipatan. Ya. Nah, hanya saja bagaimana kita memastikan bahwa yang kita tuliskan adalah kelipatan yang diinginkan. Ya, ini kita ganti, ini adalah kelipatan. Nah, lalu teman-teman, di awal-awal pertemuan kita sudah mempelajari sebuah operator modulus, di mana operator tersebut biasa kita gunakan untuk mendapatkan sisa hasil pembagian dari sebuah bilangan. Ya. Nah, kita bisa memanfaatkan operator modulus ini untuk mengetahui sebuah bilangan itu kelipatan 3 atau bukan misalkan. Nah, tentu sebuah bilangan akan dianggap kelipatan ketiga ketika bilangan tersebut kita bagi dengan 3 nggak bersisa gitu ya. Ataupun kelipatan 2, sebuah bilangan akan dianggap kelipatan 2 jika dia dibagi 2 nggak bersisa, dan seterusnya. Jadi kita bisa memanfaatkan operator tersebut ya. Jadi if I kita bagi, kita modkan, mod itu simbolnya persen-persen, dengan kelipatan, maka dia tidak bersisa ya. Barulah kita tuliskan bilangan tersebut ya. Jadi hanya sedikit memodifikasi programnya saja ya. Seperti ini. Tentu cara memanggilnya pun kita sesuaikan dengan kelipatan. Oke, yang bawahnya kita clear. Kalau kita coba jalankan, misalkan kita ingin
Tampilkan bilangan kelipatan 2. Batas akhirnya adalah 20. Nah, tentu dia akan menampilkan bilangan kelipatan 2 dari 2 sampai 20. Atau kita coba lagi dengan kasus yang berbeda. Misalkan kelipatan 5 sampai dengan 40. Kita bisa melihat bilangan kelipatan 5 dari 5 sampai dengan 40. Seperti itu. Oke, selesai sudah ya pengerjaan dari studi kasus yang kedua. Berikutnya kita akan lanjut ke studi kasus yang ketiga. Langsung saja ya kita bacakan. Buatlah sebuah program yang dapat menghitung jumlah bilangan yang dicari dalam sebuah vektor. Program diimplementasikan menggunakan function. Program dapat membaca input user dari keyboard berupa bilangan yang dicari, dan function diimplementasikan menggunakan dua buah parameter, yaitu vektor yang digunakan dan bilangan yang dicari. Nah, ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi, misalkan kita mempunyai sebuah vektor. Jadi, kita buat dulu vektornya. Misalkan vektor kita berisi angka 2, 2, 3, 5, 5, 7, 7, 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu misalkan input kan bilangan yang dicari 7, maka dia akan mencari nilai 7 itu dalam sebuah vektor. Ada berapa kali kemunculan nilai 7 gitu. Misalkan dia menemukan 7 itu ada 4, berarti dia akan masukkan output seperti ini, jumlah bilangan 7 berjumlah 4. Dan seterusnya, tergantung apa yang kita cari dan tergantung juga vektor yang kita definisikan tentunya ya. Oke, langsung saja kita kembali ke RStudio kita. Ini kita clear. Lalu atasnya juga kita hapus semuanya. Nah, tadi diminta kita untuk membuat, siapkan dulu vektornya, my vec. Gitu ya. Kita siapkan vektornya seperti ini. Teman-teman bebas menggunakan nilai vektornya berapa ya, karena ini hanya sekedar kita ingin mencari nilai bilangan yang ada di dalam vektor gitu ya. Kalau nilainya nggak ada ya pasti nanti hasilnya 0 gitu ya. Oke, sekarang kita buat pembacaan input dari keyboardnya gitu ya. Inputkan bilangan kan gitu ya. Berarti print, inputkan bilangan yang dicari. Inputkan bilangan yang dicari. Lalu seperti biasa read line, lalu prompt. Nah, di sini kita simpan dia ke dalam sebuah variabel bilangan, lalu seperti ini. Ya, jadi dan kita convert ke integer ya, seperti tadi. As integer. Ini kita cut, kita simpan dalam sini. Oke. Jadi apapun yang kita inputkan di sini akan disimpan dan dikonvert terlebih dahulu ke dalam angka dan disimpan dalam variabel bilangan. Oke, kita akan buat fungsinya bernama cari bilangan. Ya, cari bilangan adalah function bilangan. Parameternya ada bilangan ya, karena yang dicari. Dan kita deklarasikan sebuah variabel, teman-teman, yaitu jumlah. Jumlah adalah 0. Jadi kita buat sebuah nilai awal. Apabila ada sebuah bilangan yang kita cari nggak ketemu, maka nilainya ada 0 gitu. Ya kan? Nah, lalu teman-teman, kita bisa menggunakan perulangan. Kalau di dalam vektor lebih mudah kita mengimplementasikan perulangan ini menggunakan for ya, seperti yang sudah kita pelajari di modul 5. Sehingga for nilai dalam vektor kita bernama apa? Cari bilangan. My fact ya. My fact. Nah, kita lihat, kita cek if
Jika nilai yang kita lihat dalam vektor itu sama dengan nilai yang kita cari, yaitu bilangan, seperti itu kan ya, maka yang tadi jumlahnya 0 itu kita tambahkan dengan angka 1. Ya. Jadi setiap kali dia menemukan bilangan yang dicari, jumlahnya diupdate. Kalau ketemu 1, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, ketemu lagi, tambah 1 lagi. Jadi di akhir perolongan ini kita akan mendapatkan jumlah bilangan yang kita cari. Ya. Nah, kita print kan, print, lalu paste, ya, ini bilangan, bilangan berjumlah jangan kayak gini ya. Ini jumlah bilangan ini sama dengan, nah gitu aja, disingkat dengan jumlah. Nah, jadi nanti jumlah bilangan misalkan yang cari 2, jumlah bilangan 2 sama dengan jumlah. Oke, kita panggil functionnya, yaitu cari bilangan. Cari bilangan. Dan parameternya adalah tentu saja yaitu bilangan. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita compile. Kita ingin cari nilai berapa ya. Misalkan angka 2 ada berapa? 1, 2, 3. Harusnya dia muncul 3 gitu ya. Ingat ya. Jumlah bilangan 2 sama dengan 3. Ini benar ya. Kita coba dengan yang lain. Source. Kita ingin cari yang sedikit deh. Angka 11. 11 cuma ada 1 ya. Oke. Terus ini. Jumlah bilangan 11 ada 1. Sekarang kalau yang nggak ada, gimana? Oke, kita clear. Kalau yang nggak ada di vektor, yang ada di vektor tuh angka 6 kayaknya nggak ada ya. Jumlah bilangan 6 sama dengan 0, karena default jumlah itu nilainya 0. Kalau dia nggak ketemu, dia nggak akan pernah diupdate. Nah, itulah teman-teman ya latihan kita dalam menggunakan function. Udah cukup banyak ya latihan kita di function ini. Tinggal teman-teman berlatih kembali di rumah ya melalui video yang nanti akan saya upload gitu ya. Dan tibalah saatnya ke tugas yang kedua. Oke, nggak apa-apa ya kasih tugas banyak-banyak biar pinter teman-teman ya. Oke, latihan mandiri modul 6 topik 2. Seperti biasa nih bahasa basinya ya bla 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 bla. Intinya buatlah sebuah function yang dapat menghitung perpangkatan sebuah bilangan. Perhatikan ketentuan sebagai berikut. Jadi program mampu menerima inputan user berupa bilangan yang akan dipangkatkan. Kalau pangkat itu kan berarti sesuatu dipangkat sesuatu gitu. Misalkan 3 dipangkat 6 atau 2 dipangkat 3, 3 dipangkat 3. Berarti yang harus diinputkan oleh si user itu bilangan yang akan dipangkatkan dan nilai pangkatnya itu sendiri ya. Jadi program mampu menerima inputan user berupa bilangan yang akan dipangkatkan dan program mampu menerima inputan user berupa nilai pangkatnya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi 2 parameter ya. Hasilnya ilustrasinya kayak gini teman-teman. Misalkan inputkan bilangan, misalkan kita menginputkan bilangan 3, inputkan pangkat, misalkan 3 berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27 kayak gitu ya. Dan seterusnya. Oke, itulah pembahasan kita di modul yang ke-6 ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan memahami dengan baik. Sebelum saya tutup, saya akan cek dulu apakah ada pertanyaan di chat gitu ya. Apa ya? Pak, untuk mahasiswa peserta program Permata bagaimana? Ya sama saja ya teman-teman. Eh, bagi teman-teman yang bergabung di program reguler ataupun di program Permata Sakti, sama saja. Artinya teman-teman juga tetap dihimbau untuk bisa mengerjakan seluruh tugas, ya,
mulai dari modul 1 sampai modul ke-6. Dan saya masih memberikan waktu kepada teman-teman untuk bisa menyelesaikannya. Batas akhirnya tuh pas penyelenggaraan UTS. Karena selesai UTS itu kan multiple choice ya. UTS itu bisa nilainya bisa langsung ketahuan dan diberitahu oleh sistem karena pilihan ganda gitu. Nah, pada saat itulah juga saya harus menyerahkan nilai-nilai tugas-tugas teman-teman ke prodi gitu ya. Eh, sehingga harus saya rekap. Jadi tugas-tugas teman-teman yang masih tertunda ini masih ada waktu sekitar 1 minggu untuk teman-teman selesaikan. Ya. Tapi sebenarnya jangan teman-teman anggap, oh waktunya cuma seminggu. Sebenarnya nggak seminggu. Ya, waktunya kan udah dari dulu tuh ya. Cuma saya berbeda, saya tidak pernah membatasi setiap tugas itu harus seminggu gitu ya. Saya membatasi hanya setiap tugas yang saya berikan, periode sebelum UTS selesaikanlah sampai dengan batas UTS gitu. Dan periode sebelum UAS selesaikanlah sampai batas UAS gitu. Itu tenggang waktunya sebetulnya. Oke, di sini sudah tidak ada pertanyaan. Presensi. Presensi sekarang di absen secara langsung ya, di absen secara langsung oleh prodi. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk presensi sekarang. Jadi sesi perkuliahan kita ini itu dipantau oleh jurusan ya, itu dipantau oleh pelajar, jadi tidak liar, dipantau gitu. Dan teman-teman yang masuk ke dalam Zoom itu otomatis sudah di absen tanpa lagi teman-teman harus chat dan lain sebagainya gitu ya. Setahu Radit, saya itu. boleh izin jawab untuk masalah presensi perkuliahan? Oh iya, nah itu kan benar ada yang mantau. Silakan Pak Adil. Untuk asensi perkuliahan tetap dengan link yang kemarin, link absen yang kemarin, teman-teman tetap harus mengisi dulu link tersebut yang nantinya akan prodi langsung rekap gitu Pak Radit. Buat Oke, teman-teman yang siap. nanya presensi, tetap untuk linknya sudah pada tahu ya, link untuk setiap masing-masing prodinya itu sudah Bisa di-share disebar. kali Pak Fadil linknya, barangkali ada yang tanya, saya malah nggak tahu Boleh, linknya. ini linknya tolong disimpan baik-baik buat teman-teman semua ya. Nah, itu. Karena link ini setiap pertemuan nantinya teman-teman harus absen melalui link ini. Mangga silahkan. Oke, Sudah terima saya kasih. share di dalam chat. Oke. Terima kasih, Sama Pak. satu lagi mengingatkan Pak Radit, Ya, siap. nanti itu jam 7 ya Pak Radit ya. Oke, siap. Oke, Oh, mangga malam dilanjut. banget. Ya. Oke, tadi udah dijawab sama jurusan ya, teman-teman bisa absen. Ternyata melalui link, ada linknya. Bisa lihat di chat ataupun di manapun teman-teman bisa mendapatkan link tersebut. Ya, jadi absensi akan direkap oleh jurusan ya, jadi eh, bukan lagi oleh pengajarnya, bukan lagi oleh instrukturnya gitu ya, tapi oleh jurusan. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Oke, saya rasa itu semua pertanyaan insya Allah sudah terjawab. Modul akan segera saya upload eh, melalui e-learning ya. Sehingga maksimal jam 8 malam teman-teman sudah bisa akses kontennya tersebut ya. Tadi memang sedikit belum sempat saya upload gitu ya. Mohon maaf. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.